Ya pemirsa, nama Ridwan Kamil menjadi sangat strategis jika dipasangkan sebagai cawapres untuk pemilu presiden 2024. Bahkan hasil survei SMRC terbaru menunjukkan Ganjar Pranowo memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil untuk melawan Prabowo dan Erick Thohir. Tapi bagaimana jika Ridwan Kamil akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto? Apa plus minus jika Ridwan Kamil jadi cawapres, Ganjar atau Prabowo? Untuk membahasnya, kita telah bergabung dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan juga pakar politik yang sudah bergabung di studio bersama kita, Bang Adi Praetno. Selamat petang semuanya. Saya mungkin pertama mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli kan tadi sempat menyampaikan ya kemarin ya bahwa sudah ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega dengan Ridwan Kamil. Sudah ada kesepakatankah bahwa Ridwan Kamil akan menjadi cawapres? Itu dulu pertanyaan saya, Bang Doli. Ya, saya udah berapa kali memberikan penjelasan ya bahwa sikap Golkar di dalam menghadapi Pilpres ya, kalau bicara tentang nama capres atau cawapres itu belum ada perubahan, hanya satu nama, namanya Erlangga Hartarto, Ketua Umum kami ya. Dan kalaupun kemudian ada perubahan di luar itu ya, kita juga sudah memberikan mandat kepada Pak Erlangga, baik itu melalui forum Munas, Rapimnas, Rakernas, itu ditentukan oleh Pak Erlangga sendiri gitu. Nah, jadi kalau nama Ridwan Kamil beredar, pertama ini kan memang sudah beberapa ya paling nggak setahun inilah muncul di publik ya, setiap ada lembaga survei merilis surveinya, beberapa kali nama Ridwan Kamil muncul. Nah, tapi kemudian kan spekulasi itu bertambah mengemuka ketika saudara Ridwan Kamil bertemu dengan Bu Mega. Dan kami juga tahunya dari saudara Ridwan Kamil yang kemudian melaporkan kepada Pak Erlangga Hartarto. Pada saat itu disampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil diundang oleh Bu Mega, dan kemudian kabarnya atau infonya ya dari Pak Ridwan Kamil disampaikan ke Pak Erlangga bahwa Pak Ridwan Kamil ditawarin sebagai calon wakil presiden gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa ini kan pemilu ini agenda resmi negara ya. Semua keputusannya keputusan yang formal, dan yang mengikuti semua itu juga tentu melalui keputusan-keputusan yang resmi dan formal. Jadi pencalonan capres atau cawapres itu kan dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan itu diputuskan secara resmi untuk maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Kita tanyakan langsung kepada Bang Andreas. Bang Andreas. Halo. Ya, mungkin nanti setelah nanti kita akan ke Bang Andreas, tapi kita mau fokus dulu ke Bang Doli mungkin ya, Ebony ya. Kalau Bang Doli tadi menyampaikan bahwa sudah ada tawaran untuk posisi cawapres, tapi apakah sudah kesepakatan dari internal Golkar menerima tawaran itu, Bang Doli? Ya itu yang saya katakan, ini kan pemilu ini agenda resmi, agenda formal. Yang mencalonkan itu juga adalah partai politik dan gabungan partai politik. Nah, setiap partai politik dan gabungan partai politik ini pasti harus dibicarakan resmi dulu secara formal. Nah, sampai sejauh ini kan soal tawaran Ridwan Kamil ini masih pembicaraan orang per orang ya, bukan antar institusi. Nah, jadi selama misalnya belum ada pembicaraan antar institusi dari partai politik manapun kepada Golkar, ya kami menganggap keputusannya belum pernah ada perubahan mengenai Pilpres, dan kami belum pernah ada bicara nama lain selain nama Erlangga Hartarto. Oke, Bang Doli, tapi yang ingin kami tegaskan di sini berarti benar bahwa Ridwan Kamil ini sudah menyampaikan ke Ketua Umum Pak Erlangga bahwa memang ia diminta atau ditawari menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Sudah ada laporan tersebut? Ya, itu informasi dari Pak Ridwan Kamil kepada Pak Erlangga ya. Okay. Dan saya kira memang Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu pengurus di DPP Partai Golkar yang juga tahu persis ya bahwa Partai Golkar saat ini sudah punya keputusan tentang dengan siapa untuk membangun kerjasama politik atau mengkoalisi, yaitu dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dengan beberapa partai politik yang lain.
yang calon presidennya juga sudah kami putuskan Pak Prabowo Subianto. Itu makanya saya kira Pak Ridwan Kamil tentu melaporkan setiap dia bertemu dengan siapa saja, Oke. apalagi yang kemudian berbeda dengan keputusan resmi partai sekarang, ya tentu dia harus lapor kepada ketua umum. Oke, Bang Doli, saya mau bergeser ke Bang Andreas. Kalau tadi Bang Doli menyampaikan bahwa ada tawaran dari Bu Mega ke Ridwan Kamil soal posisi cawapres, itu betul nggak, Bang Andreas? Ya, setahu saya ke pertemuan ya Pak Ridwan Kamil artinya diundang ke Tengku Umar untuk bertemu dengan Ibu itu dalam kapasitas beliau sebagai mantan gubernur yang pernah melakukan atau yang sudah dan sedang melakukan menginisiasi untuk pembangunan Monumen Bung Karno di Bandung. Selebihnya saya nggak pernah dengar juga gitu soal tawaran itu, dan sepengetahuan saya tradisi seperti menawarkan itu bukan kebiasaan di PDI Perjuangan gitu. Artinya biasanya kan dibicarakan antar partai, kemudian dengan kalau sekarang dengan posisi PDI Perjuangan bersama partai-partai yang lain yang mendukung Ganjar Pranowo, tentu dibicarakan bersama gitu. Selebihnya saya nggak tahu kalau soal ada tawaran-tawaran seperti, dan nggak pernah dengar juga gitu. Ini justru kan informasi ini kan dari Pak Ridwan Kamil sendiri gitu. Artinya menurut Pak Doli itu yang disampaikan oleh Pak Doli tadi, menurut dari informasi ini dari Pak Ridwan Kamil yang menyampaikan itu pada Pak Ketua Umum Golkar gitu. Pak Ridwan Kamilnya sendiri belum pernah menyampaikan itu setahu saya gitu. Sehingga sebenarnya informasi juga masih simpang siur soal ini. Oke, Bang Andreas, mungkin menawarkan memang belum, tapi nama Ridwan Kamil ini masukkah di bursa yang dipertimbangkan oleh pihak internal PDIP? Kalau melihat elektabilitas, ya artinya kita tahu lah sekarang ini kan dengan situasi kontestasi pilpres ini kan semua mata seolah-olah melihat pada elektabilitas, dan elektabilitas itu seolah-olah menjadi faktor yang ya menarik para partai-partai untuk mengambil keputusan. Saya kira tidak semuanya seperti itu juga gitu. Dalam arti proses pengambilan keputusan itu biasanya juga mempertimbangkan di samping aspek kuantitas yaitu elektabilitas, juga selalu memperhatikan aspek kualifikasi gitu. Dan saya selalu menyampaikan ini juga bahwa soal kualifikasi ini tentu menyangkut ya orang tersebut dengan kualifikasi ya bisa bekerja sama dengan calon presiden yang sudah diusung, soal kapasitas ideologinya, bagaimana ke depan bersinergi di dalam kerjasama untuk membangun negara apabila mereka memenangkan proses kontestasi ini. Jadi banyak aspek yang tidak sekedar hanya pada aspek elektabilitas sebagai ukuran gitu di dalam proses pengambilan keputusan. Artinya cawapres ini belum ditentukan di internal PDI Perjuangan ya? Itu dulu mungkin. Singkat saja. Sampai sekarang kalau sudah ditentukan pasti sudah diputuskan. Oke. Jadi belum ada keputusan soal posisi cawapres itu. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Bang Adi, kalau kita lihat petanya kan ini Partai Golkar kan sudah menyatakan sikap ya untuk mendukung Prabowo Subianto. Tapi ada isu mencuat ini Ridwan Kamil posisinya cawapres dari Ganjar Pranowo. Ini potensi untuk menjadi posisi cawapres seperti apa Ridwan Kamil? Kalau persoalan cawapres Ganjar Pranowo, saya kira memang ini domainnya Megawati Soekarno Putri yang tentu saja hasil komunikasi dengan ketua umum partai yang lainnya kan, Haritanu, kemudian Pak Oso dan Pak Mardiono, tentu saja ini domain elit. Tapi kan karena ini sudah menjadi konsumsi umum, di mana Ridwan Kamil mengaku ditawari cawapres dari Ganjar Pranowo misalnya, ini menjadi konsumsi publik yang sampai saat ini menjadi perdebatan luar biasa. Cukup rasional sebenarnya kalau Ridwan Kamil dilirik sebenarnya, karena tidak semua orang bisa berkomunikasi langsung dengan PDIP, tidak semua orang bisa bicara dengan Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu sekalipun ini tidak dibicarakan soal cawapres, tapi minimal Ridwan Kamil ini diperhitungkan sebagai sosok yang relatifly punya potensi untuk diusung dan bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo.
Mengingat misalnya salah satu kelemahan dari elektabilitas Ganjar itu adalah di Jawa Barat, maka satu-satunya jawaban untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar misalnya, jawabannya adalah Ridwan Kamil. Inilah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini isu Ridwan Kamil itu mencuat. Tapi rasa-rasanya teman-teman PDIP rada-rada nggak happy. Karena informasi Ridwan Kamil bertemu dengan PDIP, Ridwan Kamil bertemu dengan Megawati ini kan bocor. Di tradisi politik PDIP rasanya yang bocor-bocor begini nggak terlampau oke, tidak terlampau etis disampaikan kepada publik. Maka sehari setelah pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Megawati, muncul pertemuan Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil. Kan langsung disindir oleh elit PDIP. Yang namanya juga jalan-jalan, hari ini ke PDIP, besok dengan Prabowo, mungkin besoknya lagi dengan Anies Baswedan. Ini sebenarnya ingin menganulir bahwa pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Megawati itu bukan pertemuan eksklusif, ini hanya sebatas pertemuan biasa. Awalnya mungkin Ridwan Kamil itu memang cukup diperhitungkan sebagai sosok potensial pendamping Ganjar ya, tapi karena ini bocor duluan membuat teman-teman PDIP rasanya nggak nyaman dalam konteks itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya membaca di internal Golkar ini kan mulai ada dua argumen yang beda-beda ya. Kalau argumennya Bang Doli tetap tegak lurus dengan Golkar di mana Erlangga Hartartola yang harus harga mati, yang mesti dipilih oleh Prabowo sebagai pendampingnya, tapi belakangan kan Pak Mekeng agak sedikit beda. Meminta kepada Golkar dan Pak Erlangga itu relatif realistis untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon presiden. Saya nggak tahu persis bagaimana di internal Golkar, tapi yang muncul ke permukaan seakan-akan mulai ada opini-opini yang berkembang bahwa Ridwan Kamil ini adalah barang bagus sebenarnya. Kalau disorongkan sebagai cawapres maka sangat mungkin akan diminati oleh Ganjar atau mungkin Prabowo Subianto. Ini menarik kalau kita bahas soal bagaimana positioning Golkar dan juga PDI Perjuangan ya untuk pemilu 2024. Tapi kita jeda dulu Bang Adi, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.